hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Halo sahabat Santo Bulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Setiap kali ada bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya, orang begitu mudah berkata bahwa Tuhan sedang marah. Tuhan sedang bertindak. Bahkan ketika seseorang mengalami kecelakaan atau musibah, orang juga dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum dia atau sedang murka terhadap dia. Benarkah demikian? Benarkah Tuhan itu pemarah? Benarkah Tuhan itu selalu menghukum manusia? Jawaban saya adalah tidak. Karena Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tidak sesadis itu. Saya garis bawahi bahwa Tuhan tidak sesadis itu. Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang baik. Bukan hanya baik saja, tetapi maha baik. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat 8-9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur ini jelas-jelas mengungkapkan akan kebaikan Tuhan itu yang tidak pernah ada batasnya. Nah, sejak kecil kita sudah didogma untuk mengimani bahwa Tuhan itu adalah kasih. God is love. Sehingga ada begitu banyak kiasan-kiasan, bahkan lagu-lagu yang diciptakan untuk menggambarkan tentang Allah yang adalah kasih. Seperti, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu bagaikan air yang mengalir. Kasih Tuhan itu seperti sungai. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya dan lain sebagainya. Saya belum pernah mendengar sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu pemurka, Tuhan itu penghukum, dan lain sebagainya. Saya belum pernah mendengarkan kiasan semacam itu. Yang benar adalah Tuhan itu selalu digambarkan dengan kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, dan lain sebagainya. Memang dalam kitab suci Perjanjian Lama ada beberapa teks kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menghukum manusia yang berbuat jahat. Seperti contoh yang kita kenal adalah air bah atau pemusnahan kota Sodom dan Gomora dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa kali disebut dalam kitab suci bahwa Tuhan itu adalah pencemburu, dan ini untuk mengingatkan agar manusia jangan sampai menduakan Tuhan. Nah, semua ini adalah iman dari orang-orang yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi ini adalah iman orang Yahudi. Akan tetapi setelah Yesus lahir ke dunia ini, Yesus tidak pernah mempromosikan tentang gambaran Allah yang semacam itu. Makanya Yesus tidak pernah mempromosikan atau mengajarkan tentang Allah itu digambarkan sebagai pemarah, pemurka, ataupun penghukum. Akan tetapi Yesus selalu memperkenalkan Allah itulah gambaran dari kemurahan hati yang selalu memaafkan, mengampuni, memberikan kesempatan manusia untuk bertobat. Ya, Yesus tidak hanya mempromosikan itu, akan tetapi dia sudah melakukannya. Beberapa contoh yang kita lihat dalam kitab suci adalah seorang pelacur diampuninya dari segala dosanya. Orang-orang yang berdosa dirangkulnya. Orang-orang yang berbuat jahat selalu dicintainya. Jadi, tidak ada satupun kisah di mana Yesus mempromosikan tentang Allah sebagai pemurka yang harus ditakuti oleh semua manusia. Nah, kita sebagai pengikut Kristus harus mengimani apa yang diajarkan oleh Kristus. Itu berarti kita harus percaya terhadap kebaikan Tuhan, bukan terhadap penghukuman yang akan diberikan Tuhan. Saya sendiri selama ini mengimani Kristus itu adalah sebagai sesuatu yang baik, yang adalah kasih, yang harus saya kasihi juga, gitu loh. Jadi saya tidak pernah takut kepada Tuhan, karena bagi saya adalah hanya hal-hal jahat atau orang jahat yang harus ditakuti. Tetapi orang baik harus dikasihi. Dan itulah yang dipromosikan atau yang ada dalam gambaran saya bahwa Tuhan itu adalah kasih yang harus saya kasihi juga, bukan untuk saya takuti. Jadi logikanya lah, gak mungkin saya harus menakuti Tuhan yang adalah kasih. Karena kalau saya harus menakuti Allah sebagai kasih, itu tidak masuk dalam logika beriman saya. Jadi sahabat Santo Paulus, dari sini saya mengatakan bahwa
Janganlah suka ikut-ikutkan Tuhan dalam setiap bencana, kemalangan, penderitaan, ataupun keterpurukan hidup yang Anda alami. Jangan, kasihan Tuhan tuh. Setiap kali ada bencana, kamu bilang Tuhan sedang murka. Setiap kali terjadi tanah longsor, kamu mengatakan bahwa Tuhan sedang bertindak. Setiap kali terjadi gempa bumi, kamu mengatakan bahwa Tuhan sedang marah. Waduh, jangan dong. Jadi, stop kata-kata penghinaan semacam itu, karena sekali lagi saya katakan, Tuhan yang kita imani itu adalah bukan pemurka, bukan pemarah, bukan penghukum, akan tetapi Tuhan adalah kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.